Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kami ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah metode pengajaran bahasa Arab Muallim Muhammad Iqbal MPDI. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Metode Qawaid wa Tarjamah. Sebelumnya kami kelompok 1 yang beranggotakan Anggraina Sifriani, Desi Maradella, Erliani, Fauzia, Lilis, Marwiyah, Misnawati, Nurbaina, Rina Indah, dan yang terakhir Romianti. Langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh Marwiyah. Baiklah, pada pembahasan yang pertama mengenai sejarah singkat metode Qawaid wa Tarjamah. Metode ini merupakan metode tertua dalam pembelajaran bahasa asing, sehingga disebut juga sebagai metode tradisional. Dalam bukunya, Tarikan pada tahun 1991 menyebutkan secara singkat tentang latar belakang munculnya metode ini. Meskipun sukar untuk mendapatkan sejarah lengkap dan terperinci mengenai metode tata bahasa dan terjemah ini, tetapi merupakan suatu kenyataan bahwa pengajaran tata bahasa dan terjemah telah berlangsung dalam pengajaran bahasa selama berabad-abad. Tetapi kombinasi yang teratur antara kaidah tata bahasa secara sebagai teknik praktik utama menjadi populer pada akhir abad ke-18 saja. Salah satu karya yang paling terkenal mengenai pelajaran tata bahasa seperti itu ialah karya Meisinger yang berjudul Praktise Französische Grammatik. Metode tata bahasa dan terjemah ini merupakan hasil karya pemikiran sarjana Jerman Johann Meisinger, bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu mengenai sesuatu daripada ihwal itu sendiri. Di Amerika Serikat sesungguhnya metode terjemahan tata bahasa karya seorang guru klasik Amerika yang bernama Geser terbit pada tahun 1945 dengan judul The Ciceronian or The Prussian Method of Teaching, The Element of the Latin Language. Metode tata bahasa dan terjemah ini mendominasi pengajaran asing di Eropa dari tahun 1940-an dan dalam bentuk yang telah dimodifikasi tetapi tetap dipakai secara luas di beberapa belahan dunia sampai kini. Dalam bahasa jayanya, metode ini tidak perlu merasa khawatir bahwa pengkritik dia akan mengancamnya. Pada pertengahan dan akhir abad ke-19, berkembanglah opsi terhadap metode terjemahan dan tata bahasa di beberapa negara Eropa. Gerakan pembaharuan ini meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan cara-cara baru, mengajarkan bahasa dan menimbulkan banyak kontroversi yang telah berlangsung. Kemudian, kami mengutip dari sumber buku lain bahwa metode ini dapat dirujuk ke abad kebangkitan Eropa, yaitu abad ke-15, ketika banyak sekolah dan universitas di Eropa pada waktu itu mengharuskan pelajar atau mahasiswanya belajar bahasa Latin karena dianggap memiliki nilai pendidikan yang tinggi. Guna mempelajari teks klasik, metode ini merupakan pencerminan yang tepat dari cara bahasa Yunani kuno dan Latin diajarkan selama berabad-abad. Akan tetapi, penanaman metode klasik ini dengan grammar translation method baru dikenal abad ke-19, ketika metode ini luas di benua Eropa. Metode ini juga banyak digunakan pengajaran bahasa Arab, baik di negara-negara Arab maupun negara Islam lainnya, termasuk Indonesia. Metode ini masih digunakan sampai hari ini di pondok-pondok pesantren. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Marwiyah. B.
Pengertian metode kawaid wa tarjamah. Metode secara umum adalah cara menyampaikan materi pelajaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam bahasa Arab disebut sebagai thariqah. Thariqah adalah rencana yang menyeluruh yang berkenaan dengan penyajian materi bahasa secara teratur, di mana tidak ada suatu bagiannya yang bertentangan dengan bagian yang lain, karena kesemuaannya yang kita asumsikan menjadi hal yang satu. Maksudnya, sudut pandang kita mengenai suatu hal yang akan kita ajarkan haruslah benar-benar, tidak boleh bertentangan, sehingga dalam memilih metode belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Metode kawaid adalah metode yang menekankan pada penghafalan aturan gramatika dan sejumlah kata tertentu yang kemudian dirangkai menurut tata bahasa yang berlaku. Sedangkan metode terjemah adalah sebuah metode yang di dalamnya menerjemahkan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran bersamaan dengan penerapan aturan-aturan tata bahasa. Metode kawaid wa tarjamah ini merujuk pada masa abad ke-16 ketika banyak sekolah dan universitas di Eropa mengharuskan para siswa atau mahasiswanya mempelajari bahasa Latin karena dianggap nilai pendidikan yang tinggi yang berguna untuk mempelajari teks-teks klasik, dan juga karena disiplin batin yang dilatih melalui analisis logis bahasanya dan penghafalan kaidah-kaidah bahasa dan pola kalimat yang rumit serta kaidah dan pola dalam latihan terjemah. Jadi, metode kawaid wa tarjamah merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab dan sangat urgen untuk menentukan tercapainya tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Hal ini dikarenakan bahwa kedudukan metode kawaid wa tarjamah memiliki peran penting dalam proses pembelajaran hingga dapat melakukan menerjemahkan teks Arab dengan menggunakan bahasa target. Kemudian tujuan dari metode ini adalah A. Melatih para pelajar agar memahami bahasa secara logis yang didasarkan pada analisa cermat terhadap aspek kaidah tata bahasa. B. Pandai dalam menghafal dan memahami tata bahasa. C. Mengungkapkan ide-ide yang menerjemahkan bahasa ibu atau bahasa kedua ke dalam bahasa asing yang dipelajari. D. Membekali mereka agar mampu memahami teks bahasa asing dengan menerjemahkannya ke dalam bahasa sehari-hari atau sebaliknya. Yang D. Bahasa pelajar sehari-hari atau bahasa ibu atau bahasa kedua digunakan sebagai bahasa pengantar. Yang E. Perhatian lebih banyak dicurahkan kepada kalimat sebab kebanyakan waktu para pelajar dihabiskan oleh aktivitas terjemahan kalimat-kalimat terpisah. Yang F. Seleksi kosakata yang diajarkan melalui daftar-daftar dwi bahasa, studi kamus, dan penghafalan. Dalam praktiknya, metode kawaid wa tarjamah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pertama-tama siswa mempelajari kaidah-kaidah nahwu atau tata bahasa dan daftar kosakata dwi bahasa yang berkaitan erat dengan bahasa bacaan pada pelajaran yang bersangkutan. Tata bahasa dipelajari secara diduktif dengan bantuan penjelasan-penjelasan yang panjang serta terperinci. Segala kaidah dipelajari dengan pengecualian dan ketidakbiasaan, dijelaskan dengan istilah-istilah gramatikal atau ketatabahasaan. Yang kedua, setelah kaidah-kaidah dan kosakata dipelajari, maka petunjuk-petunjuk bagi penerjemahan latihan-latihan yang mengikuti penjelasan-penjelasan ketatabahasaan pun diberikan. Yang ketiga, pemahaman akan kaidah-kaidah dan bahasa bacaan pun diuji melalui terjemahan.
Para siswa dikatakan telah dapat mempelajari bahasa tersebut jika mereka dapat menerjemahkan paragraf-paragraf atau bagian-bagian prosa dengan baik. Yang keempat, bahasa asli atau bahasa ibu dan bahasa sasaran dibandingkan secara konstan. Tujuan pembelajaran adalah untuk mengalihkan bahasa sasaran ke bahasa ibu. Yang kelima, sebaliknya kesempatan untuk praktik atau latihan menyimak dan berbicara selama penggunaan metode ini karena lebih memusatkan perhatian pada latihan-latihan membaca dan terjemahan. Kebanyakan waktu di kelas digunakan untuk membicarakan mengenai bahasa dan sedikit waktu yang tersedia untuk berbicara menggunakan bahasa yang dipelajari. Baiklah, berikutnya masuk kepada langkah-langkah metode qawaid wa tarjamah. Langkah-langkah metode qawaid wa tarjamah ini dilakukan oleh guru bahasa Arab. Langkah-langkahnya antara lain yang pertama pendahuluan. Pendahuluan ini memuat berbagai hal yang berkaitan dengan materi, baik berupa persepsi atau tes awal tentang materi atau yang lainnya. Persepsi di sini maksudnya upaya guru dalam mempersiapkan siswa baik berupa fisik ataupun mental dengan cara mengulang kembali pelajaran yang telah mereka pelajari dulu ya dengan menghubungkan pelajaran yang akan mereka pelajari sekarang. Dengan hal ini diharapkan siswa mampu mengingat kembali pelajaran yang telah mereka pelajari dulu dan diharapkan siswa mampu menghubungkan atau mengaitkan pelajaran yang telah mereka pelajari dulu dengan pelajaran yang akan mereka pelajari sekarang. Yang kemudian tes awal tentang materi. Dalam hal ini, guru bisa menanyakan kepada siswa tentang pelajaran yang telah mereka pelajari dulu yang ada kaitannya dengan pelajaran yang akan mereka pelajari sekarang. Contohnya, apakah kalian ingat pelajaran yang telah kalian pelajari di Madrasah Sanawiyah tentang hal ini yang ada kaitannya dengan pelajaran sekarang yang ada di aliyah ini? Dengan hal itu siswa berusaha untuk mengingat pelajaran yang telah mereka pelajari di Sanawiyah dengan mengaitkan pelajaran yang akan mereka pelajari yang akan mereka pelajari di aliyah ini. Yang kedua, guru memberikan pengenalan dan definisi kaidah-kaidah tertentu dalam bahasa Arab. Contohnya, ketika akan belajar mubtada khabar. Jika materi akan disajikan mengandung kaidah mubtada khabar, maka langkah-langkah yang dilakukan antara lain mengenalkan konsep mubtada khabar. Jadi guru mengenalkan definisi apa itu mubtada, apa itu khabar, kemudian disampaikan dengan kata-kata yang sekiranya siswa mampu memahaminya. Kemudian yang B, memberikan contoh-contoh seperlunya. Contoh-contoh seperlunya itu merupakan kosakata sederhana yang memudahkan siswa nantinya memahami kata-kata sederhana itu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang C, kemudian guru menjelaskan contoh-contoh yang seperlunya tadi. Contohnya, hadza tilmidun, hadza artinya ini, tilmidun artinya seorang siswa, hadza merupakan mubtada, tilmidun merupakan khabar, Muhammad tilmidun, Muhammad seorang siswa, Muhammad merupakan mubtada, tilmidun merupakan khabar. Anta tilmidun, anta artinya engkau, tilmidun artinya seorang siswa. Dalam hal ini mudzakkar, antar merupakan mubtada, tilmidun merupakan khabar. Kemudian hadza qalamun, hadza artinya ini, qalamun artinya sebuah pena. Hadza merupakan mubtada, qalamun merupakan khabar. Kemudian al-qalamu jadidun, al-qalamu artinya pena ini atau pena itu, jadidun artinya baru. Al-qalamu merupakan mubtada karena ada alif lam di mukanya yang menandakan itu ma'rifah, mubtada. Jadidun merupakan khabar. Hadhihi tilmidun, hadhihi artinya ini, tilmidun artinya seorang siswi. Dalam hal ini muannas. Hadhihi merupakan mubtada, tilmidun merupakan khabar. Kemudian Aisyah tilmidun, Aisyah merupakan mubtada, tilmidatun
Aisyah tilmidatun, tilmidatun merupakan khabar. Kemudian anti tilmidatun, anti artinya engkau, tilmidatun artinya seorang siswi. Anti merupakan mubtada, tilmidatun merupakan khabar. Hadihi haqibatun, hadihi artinya ini, haqibatun artinya koper. Hadihi merupakan mubtada, haqibatun artinya haqibatun merupakan khabar. Kemudian al-haqibatu jadidatun, dalam hal ini muannas. Al-haqibatu merupakan mubtada yang ditandai dengan alif lam. Jadidatun artinya baru. Nah, dalam hal ini guru menjelaskan bahwa setiap dua kata yang digarisbawahi pada contoh-contoh itu merupakan pasangan mubtada khabar yang tidak boleh tertukar. Kemudian dianalisis sampai i'rabnya. Jadi misalnya hada, apabila mubtadanya rafa, maka khabarnya rafa. Apabila mubtadanya nasab, maka khabarnya nasab. Apabila mubtadanya jar, maka khabarnya juga jar. Kemudian guru juga menjelaskan bahwa ada kategori mudzakkar laki-laki dan muannas perempuan yang memiliki aturan yang berbeda. Jadi kalau laki-laki maka pasangannya juga laki-laki. Kalau mubtadanya mudzakkar, maka khabarnya juga mudzakkar. Kalau muannas perempuan, apabila mubtadanya muannas, maka khabarnya juga muannas yang ditandai dengan ta marbutah di ujungnya. Kemudian yang D, setelah para pelajar benar-benar memahami konsep mubtada khabar, maka guru membimbingnya untuk menghafalkan definisi dengan disiplin. Definisi mubtada khabar dengan disiplin apabila pelajar telah memahami konsep mubtada khabar tadi. Kemudian yang ketiga, jika ada kosakata yang dipandang sulit untuk diterjemahkan, maka guru menjelaskan kosakata sebelum menginjak ke langkah aplikasi. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya 4. Guru memberikan materi teks bahasa Arab sebagai materi pokok, diambil dari buku pegangan, lalu mengajak para pelajar untuk menerjemahkan kata demi kata, kalimat demi kalimat, sampai ke paragraf demi paragraf. Para pelajar setelah itu disuruh untuk mencocokkan kaidah-kaidah yang telah dihafalkan dengan teks baru itu. Dalam hal ini diharapkan dapat mengidentifikasi mubtada khobar sebagaimana mubtada khobar yang telah mereka hafalkan. Lalu menganalisis sampai detail sebagaimana pada poin kedua tadi. Kegiatan itu melibatkan kerja keras mental mereka untuk menerapkan hasil hafalan mereka ke dalam teks terjemah. Hal ini bertujuan agar terjemah mereka benar-benar dapat menerjemahkan teks sesuai dengan kaidah bahasa yang benar. 5. Setelah para pelajar selesai mengidentifikasi mubtada khobar dengan baik, guru memberi daftar kosakata untuk dihafalkan. Kata-kata itu lepas dari konteks kalimat, dan guru menyuruh para pelajar untuk memberi terjemahan kosakata itu. 6. Sebagai kegiatan akhir, guru memberi pekerjaan rumah yang berupa persiapan terjemahan untuk dibahas pada pertemuan berikutnya. Jadi contoh-contoh tadi tentu saja tidak merupakan kemestian, sebab selanjutnya diserahkan kepada guru sesuai situasi dan kondisi, dengan catatan tidak bertentangan dengan konsep dasar metode ini. Kelebihan metode Qawaid wa Tarjamah. Yang pertama, para pelajar dapat hafal kosakata dalam jumlah yang relatif banyak dalam setiap pertemuan. Yang kedua, para pelajar mampu menerjemahkan bahasa asing ke bahasa sehari-hari atau sebaliknya. Yang ketiga, para pelajar bisa hafal kaidah-kaidah bahasa asing yang disampaikan dalam bahasa sehari-hari, karena senantiasa menggunakan terjemahan dalam bahasa sehari-hari. Kekurangan metode Qawaid wa Tarjamah. Yang pertama, pengajarannya hanya dapat menyusun
atau membimbing siswa terampil berbahasa pasif dan tidak aktif. Yang kedua, metode ini lebih mengajarkan tentang bahasa daripada mengajarkan kemahiran berbahasa. Yang ketiga, peserta didik hanya mempelajari satu ragam bahasa saja. Yang keempat, para peserta didik menghafalkan kaidah-kaidahnya secara perspektif. Yang kelima, metode ini hanya mengajarkan kemahiran membaca, sedangkan kemahiran yang lain seperti menyimak, berbicara, dan menulis diabaikan. Yang keenam, terjemahan harfiah sering mengacaukan makna kalimat dalam konteks luas. Yang selanjutnya, kendala-kendala metode qawaid wa tarjamah dan cara mengatasinya. Setiap orang yang mempelajari ilmu pengetahuan pastinya akan berjumpa dengan beberapa macam kesulitan. Misalnya dalam mempelajari bahasa asing, sebagian murid masih menghafalkan kalimatnya saja tanpa mengetahui dan memahami maknanya. Dalam mempelajari bahasa asing, seorang guru tidak boleh memaksa dan membebani muridnya dengan hafalan kalimat yang tidak diketahui maknanya. Nah, bagaimana sih agar pembelajaran bisa mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan? Nah, untuk mencapai target dan tujuan yang ditetapkan, tentunya kita membutuhkan strategi jitu dalam mengatasi kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran bahasa asing, khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab. Adapun kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena faktor siswa. Kesadaran siswa dalam belajar, terutama dalam pembelajaran bahasa Arab, sangatlah penting. Karena hal ini adalah modal utama untuk bisa berhasil dalam segala hal, terutama kesadaran dan minat mereka untuk mampu menerjemahkan teks-teks bahasa Arab. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini maksudnya adalah kondisi dan situasi yang kurang mendukung terhadap pembelajaran bahasa Arab, baik yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pimpinan dalam menunjang kemampuan siswa dalam menerjemahkan bahasa Arab. Yang ketiga, faktor materi dan kurikulum. Melihat materi dan kurikulum yang selalu berubah, itu tentunya menjadi salah satu faktor kesulitan para siswa dalam memahami sebuah pelajaran dan bisa membuat siswa bosan karena dihadapkan dengan sebuah materi yang baru. Yang keempat, faktor metode. Metode pengajaran adalah cara-cara pelaksanaan dari proses pengajaran atau bagaimana teknisnya sesuatu bahan pelajaran diberikan kepada murid-murid di sekolah. Metode dalam sebuah proses belajar mengajar itu sangatlah penting, baik untuk guru maupun untuk siswa, karena penggunaan metode itu sangat mempengaruhi untuk minat siswa dalam belajar, terutama dalam menerjemahkan ke teks bahasa Arab, karena keterbatasan dalam menerjemahkan yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Yang selanjutnya, faktor guru. Guru sangat berperan untuk membantu para siswanya dalam memahami sebuah teks yang akan diterjemahkan, baik dalam menerjemahkan sebuah kata, kalimat, sampai menerjemahkan sebuah paragraf. Guru harus siap sebagai mediator dalam segala situasi proses belajar mengajar, sehingga guru merupakan tokoh yang akan dilihat dan akan ditiru tingkah lakunya oleh anak didiknya. Yang selanjutnya, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Sarana dan prasarana pendukung sangat penting juga membantu perkembangan pengetahuan siswa, seperti alat dan media yang digunakan untuk pembelajaran termasuk pembelajaran terjemah. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab terkadang tidak berjalan karena siswanya cepat bosan dengan sistem pengajaran tanpa adanya media yang mendukung. Media ini sangat berfungsi untuk mempertinggi daya serap dan retensi anak terhadap materi pelajaran. Adapun langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam metode qawaid wa tarjamah adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan motivasi, membimbing, dan memberikan stimulus belajar bagi anak didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, seorang guru memberikan sebuah teks sederhana dengan metode qawaid wa tarjamah yang sudah lama digunakan di sekolah. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan semangat peserta didik agar lebih giat dan lebih aktif dalam menerjemah bahasa Arab. Dengan begitu,
Teks yang diterjemahkan akan mudah mereka pahami, dan mufradat yang telah dihafal dapat terus digunakan meski hanya pada saat jam pelajaran bahasa Arab. Yang ketiga, memberikan mufradat baru kepada peserta didik untuk dihafalkan. Hal ini dilakukan agar kosakata siswa bertambah. Biasanya, siswa diberikan minimal 5 kosakata baru setiap pembelajaran untuk dihafalkan. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya hal-hal yang belum dipahami, sehingga mereka lebih mudah ketika pelaksanaan pembelajaran menterjemah. Adapun kesimpulan dari makalah kami, yaitu metode qawaid adalah metode yang menekankan pada penghafalan aturan gramatika dan sejumlah kata tertentu yang kemudian dirangkai menurut tata bahasa yang berlaku. Sedangkan metode terjemah adalah sebuah metode yang di dalamnya menerjemahkan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran bersamaan dengan penerapan aturan-aturan tata bahasa. Selanjutnya, konsep dasar metode qawaid wa tarjamah. Menurut Ba'labaki, beliau menjelaskan bahwa dasar pokok metode ini adalah yang pertama, hafalan kaidah, selanjutnya analisa gramatika terhadap wacana, lalu menerjemahkan ke dalam bahasa yang digunakan sebagai pengantar pelajaran. Adapun langkah-langkah metode qawaid wa tarjamah, yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, guru memberikan pengenalan dan definisi kaidah-kaidah tertentu dalam bahasa Arab yang harus dihafalkan sesuai dengan materi yang akan disajikan. Yang ketiga, jika ada kosakata yang dipandang sulit untuk diterjemahkan. Yang keempat, guru memberikan materi teks bahasa Arab sebagai materi pokok, lalu mengajak para pelajar untuk menerjemahkan. Yang kelima, setelah para pelajar selesai mengidentifikasi mubtada khabar dengan baik, guru memberi daftar kosakata untuk dihafalkan. Yang terakhir, sebagai kegiatan akhir, guru memberi pekerjaan rumah yang berupa persiapan terjemahan untuk dibahas pada pertemuan berikutnya. Adapun kelebihan dan kekurangan metode qawaid wa tarjamah, yaitu kelebihannya para pelajar dapat hafal kosakata dalam jumlah yang relatif banyak dalam setiap pertemuan, dan para pelajar mampu menerjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa sehari-hari atau sebaliknya. Dan juga para pelajar bisa hafal kaidah-kaidah bahasa asing yang disampaikan dalam bahasa sehari-hari karena senantiasa menggunakan terjemahan dalam bahasa sehari-hari. Adapun kekurangannya, yaitu pengajarnya hanya dapat menyusun atau membimbing siswa terampil berbahasa fasih dan tidak aktif. Metode ini lebih mengajarkan tentang bahasa daripada mengajarkan kemahiran berbahasa. Dan juga peserta didik hanya memberi satu ragam bahasa saja. Para peserta didik menghafalkan kaidah-kaidahnya secara perspektif. Dan juga metode ini hanya mengajarkan kemahiran membaca, sedangkan kemahiran yang lain seperti menyimak, berbicara, dan menulis diabaikan. Dan kekurangannya lagi, terjemahan harfiah sering mengacu makna kalimat dalam konteks luas. Adapun kendala-kendala metode qawaid wa tarjamah, yaitu yang pertama faktor siswa, yang kedua lingkungan, yang ketiga materi dan kurikulum, yang keempat metode, yang kelima guru, dan yang terakhir terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Adapun langkah-langkah konkret dalam mengatasi kendala-kendala yang dimaksud itu, yang pertama,
Guru berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan motivasi, membimbing, dan memberi stimulus belajar bagi anak didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan cara mengatasi yang kedua yaitu seorang guru memberikan sebuah teks sederhana dengan metode qawaid wa tarjamah yang sudah lama digunakan di sekolah. Yang ketiga, memberikan mufradat baru kepada para peserta didik untuk dihafalkan. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya hal-hal yang belum dipahami sehingga mereka lebih mudah ketika pelaksanaan pembelajaran menterjemah. Sekian presentasi dari kami. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.